Yang saya maksud, untuk bisa mendapatkan 100 juta itu, Anda mulai membuka diri untuk peluang-peluang yang ada. Meningkatkan spiritualitas, dan di sana nggak ada kerja loh ya. Bukan berarti saya menolak orang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang teman-teman. Video baru lagi kita upload siang hari dan malam hari. Setengah 1 dan jam 9 malam. Jadi jangan lupa buat teman-teman bantu channel ini agar terus berkembang. Klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya, supaya dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya video kali ini. Untuk informasi kelas, 2 minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 9 September, saya adakan seminar online yaitu bertema tentang healing atau terapi luka batin. Seperti yang kita ketahui bahwa luka batin ini menjadi penghalang untuk kita bisa lebih produktif atau lebih berkembang lagi. Ini masalahnya, jadi harus kita atasi. Segera daftarkan diri kamu. Dan untuk yang offline, saya adakan di Surabaya pada tanggal 15 Oktober. Ya, 15 Oktober. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Jakarta 10 Desember. Terus saya juga ada kelas eksklusif dan kelas 1 tahun. Sama-sama eksklusif. Jadi bedanya di bimbingannya selama 1 tahun dan 6 bulan. Dan untuk pendaftaran silakan hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Kita singkat-singkat aja videonya, tapi selalu ada edukasi. Di video sebelumnya saya berjanji atau menjanjikan kamu untuk nemenin kamu minimal dalam 1 bulan. Untuk apa? Untuk bisa memprogram diri agar lebih berlimpah dan rezeki mudah datang. Nah, 2 video sebelum ini itu pemahaman yang harus ditimbulkan dan kesadaran juga yang harus dimiliki oleh kamu yang ingin mempraktekkan keilmuannya. Saya sangat optimis, saya sangat yakin bahwa ketika ilmu ini benar-benar Anda praktekkan, Allah akan buka pintu rezekinya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin saya memberikan cara ke kamu, dan sekaligus ini yang pernah saya praktekkan. Jadi saya sudah merangkumnya, ada beberapa poin, nanti flow aja, mengalir aja beberapa poin yang harus kamu lakukan. Setidaknya 100 juta per bulan. Sebenarnya saya pernah hampir menyentuh 200 sampai 300 juta sebulan. Nah, ini 100 juta per bulan. Bagaimana secara spiritual agar kita bisa benar-benar mendapatkannya? Bertahap ya, pembelajarannya bertahap. Dan bukan tidak mungkin, karena semuanya bermula dari spiritualitas. Semua bermula dari spiritualitas dari dalam diri kita. Jika kita open minded, jika kita open kesadaran, kita buka kesadaran dan benar-benar menyadari dengan segala segenap keyakinan bahwa Allah pasti mencukupkan apapun yang kita inginkan. Baik, poin pertama yang harus disadari, ini kesadarannya, yaitu berani bermimpi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa semua berangkatnya dari mimpi. Mimpi yang dimaksud adalah dari mulai keinginan, memiliki keinginan. Jadi kalau Anda bertanya bisa apa tidak, saya tanya balik. Berani tidak untuk bermimpi? Jika berani, berikan atensi terhadap keinginan-keinginanmu. Berikan atensi terhadap goal-goalmu. Kamu punya goal, kamu punya keinginan, maka cintai keinginanmu. Memang semuanya berproses. Karena apa? Karena hari ini mungkin beberapa dari teman-teman yang benaknya tertolak dengan apa yang diinginkan hari ini. Nah, untuk penjelasan kalimat saya barusan, kamu boleh tonton 2 video sebelumnya ya. Jadi poin pertama adalah berani bermimpi, berani berdoa untuk mendapatkan 100 juta per bulan bahkan lebih. Atensi sekali lagi ya, kita berlakukan hukum tarik menarik dengan keilmuan basicnya tetapi dengan hasil yang maksimal. Tentukan dulu Anda mau tidak untuk apa? Untuk berkembang. Tentukan dulu bahwa Anda benar-benar ingin mendapatkan minimal 100 juta per bulan. Saya yakin hanya orang-orang tertentu yang mau mempraktekkan ini, karena tidak sedikit ketika saya mengatakan 100 juta per bulan, ada sebagian orang yang akan mengatakan impossible atau tidak mungkin. Saya tidak memaksa Anda untuk percaya. Saya hanya share, jika saya bisa, pastilah Anda bisa. Yang pertama, sekali lagi berani bermimpi, berani berdoa dengan angka yang sudah ditentukan. Yang kedua, tentu saja harus paham ilmunya, belajar ilmunya, berproses membuka diri atau belajar ilmunya. Nah, belajar ilmunya yang saya maksud adalah mulailah membuka diri dan ambillah banyak peluang. Istilah yang sering kita dengar adalah investasi leher ke atas. Artinya belajar dulu ilmunya, masuki dulu ilmu-ilmunya, fahami dulu ilmu-ilmunya. Maka ketika kamu paham ilmunya, itu jauh lebih mudah daripada kamu tidak memiliki ilmunya. Ilmu yang saya maksud adalah ya termasuk ilmu bisnis, kemudian ilmu spiritualitas, seperti yang saya katakan di awal tadi sebelum saya mulai, bahwa semuanya itu tergantung pada apa? Tergantung pada SDM-nya.
tergantung pada spiritualitas dari manusia tersebut atau dari spiritualitasnya kamu. Nah, jika SDM-nya baik, saya yakin banget. SDM baik ini maksudnya begini, tidak ada lagi penolakan terhadap impian-impian yang diinginkan. Tidak ada lagi penolakan terhadap keberlimpahan. Tidak ada lagi penolakan tentang kebaikan-kebaikan yang semestinya bisa kita dapatkan. Nah, penolakan-penolakan yang saya maksud adalah bicara prinsip. Ini kamu harus tonton video saya yang sebelumnya, 2 video sebelumnya saya bongkar habis terkait tentang penolakan atau program di dalam diri. Yang kedua adalah berproses, harus berani ambil sikap ya untuk keilmuannya. Dan saya pernah mengatakan bahwa ketika kamu menyatakan atau memutuskan untuk belajar satu ilmu, itu sebenarnya Anda bukan keluar uang, tetapi Anda sedang investasi untuk diri Anda sendiri, atau Anda sedang bersedekah untuk diri Anda sendiri. Karena diri kita ini punya kemauan, punya kepuasan, standar kepuasannya. Dan ketika kita memiliki atau memenuhi kepuasan kita atau kemauan kita, kita freedom, kita senang. Dan ketika senang, kita dapat ilmunya, maka berlimpah bahagia itu menjadi jauh lebih mudah. Yang kedua adalah belajar ilmunya. Nah, yang ketiga, ini nih. Yang ketiga itu harus memahami 8 pintu rezeki. Jadi sebenarnya begini, yang mau saya katakan di poin ketiga adalah pendapatan 100 juta itu bukan didapat dari gaji loh ya. Anda bisa kebayang kalau 100 juta, Anda harus berada di posisi apa di perusahaan kira-kira untuk mendapatkan 100 juta? Ada sedikit sulit. Jadi harus benar-benar di level tertinggi di sebuah perusahaan, abdinya atau mengabdinya terhadap perusahaan itu benar-benar harus di level tinggi untuk mencapai 100 juta, dan sedikit sekali kalau di Indonesia. Jadi yang saya maksud, untuk bisa mendapatkan 100 juta itu Anda mulai membuka diri untuk peluang-peluang yang ada. Hubungannya dengan 8 pintu rezeki, ya harus kamu pahami, meningkatkan spiritualitas, dan di sana nggak ada kerja loh ya. Tetapi ketika saya mengatakan tidak ada kerja, bukan berarti saya menolak orang bekerja. Bekerja ikhtiar itu tetap menjalin sebuah hubungan dengan orang lain, dengan teman-teman bisnis, itu tetap harus dibangun. Anda mau kerja ya kerja aja, tetapi mindset Anda, hati Anda itu tidak boleh menutup ya. Tidak boleh menutup diri bahwa rezeki itu banyak jalannya. Bahkan Allah mempertegas di salah satu 8 pintu rezeki bahwa rezeki itu bisa datang dari jalan yang tidak pernah engkau duga, tidak pernah kamu duga. Jika kamu sudah menduga, maka masih ada kabar baiknya, rezeki yang tidak terduga. Artinya yang mau saya sampaikan adalah segimanapun kamu menduga rezeki itu datang dari satu tempat, satu sumber, maka tetap aja akan ada dari sumber-sumber yang tidak pernah kita duga. Poin pentingnya di poin ketiga adalah mindset dibuka, lakukan spiritualitasnya, terapkan 8 pintu rezeki itu, termasuk bersyukur, termasuk bersedekah, termasuk beristighfar, karena saya sering mengatakan bahwa rezeki itu sulit datang karena disebabkan adanya dosa dalam diri kita. Nah, dosa ini kan kita tidak tahu takarannya kapan diampuni oleh Allah ataupun tidak diampuni oleh Allah. Itu kan kita tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, itu bukan kapasitas kita. Kapasitas kita adalah meminta ampun ke Allah. Tapi tenang, Allah Maha Pengampun. Semakin kita mendekatkan diri ke Allah, semakin kita melakukan apa yang sudah diatur oleh Allah, maka rezeki kita akan lebih dimudahkan oleh Allah. Ini hubungannya dengan mindset ya. Nanti saya berikan kesimpulan dari proses-proses saya mendapatkan angka yang saya sebutkan tadi. Nah, yang keempat, membuka diri atau membuka mindset dan mempercayai bahwa rezeki datang dan masuk dari mana saja. Dari mana saja. Ketika prinsip ini ada di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, di dalam benakmu, maka sebenarnya kamu sudah membuka diri. Di situ kamu sama dengan mengundang rezeki datang dari segala sebab. Dari segala sebab. Ini fase semua yang saya lakukan. Ini poin keempat. Kemudian yang kelima, ini yang harus kamu lakukan. Sebenarnya poin kelima ini masuknya pada poin kedua ya, tapi nggak apa-apa. Nanti tinggal kamu susun saja bahwa yang kelima adalah mulai menggali potensi dalam diri. Setiap manusia itu kan diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Allah. Tetapi maaf, 1000 maaf, mohon maaf sekali lagi, kita itu lebih condong memikirkan kekurangan kita. Kita lebih fokus pada kekurangan kita. Hingga kita seakan-akan merasa bahwa kita nggak punya kelebihan, dan itu salah banget. Setiap manusia itu kelebihan dan kekurangan itu pasti mereka miliki, dan kelebihan itu tidak diukur dari apa? Dari apa yang ada di dunia, enggak. Kelebihan yang kita miliki itu juga tidak diukur oleh pendidikan, tidak. Ya, pendidikan formal maksud saya ya, karena kalau ngomong tentang pendidikan secara umum ya kita sedang belajar sampai detik ini. Kita adalah orang yang sedang dididik oleh Allah gitu ya. Jadi coba cari bagian di dalam dirimu, skillmu, passionmu, temukan di sana. Kalau kamu sudah menemukan passionmu apa, insya Allah semuanya akan mulai terbuka perlahan.
Jadi sebenarnya rezeki datang itu karena sebab kamu mencintai profesimu. Jadi kalau profesi yang hari ini kamu geluti dasarnya adalah sebuah keterpaksaan, saya nggak aneh, saya nggak heran kalau rezeki semakin sulit. Oke, note ya sampai di sini ya. Jadi ketika kamu sudah menemukan bagian positif atau potensi di dalam dirimu, kelebihan yang saya maksud tadi, geluti itu. Geluti itu mindsetnya juga harus diluruskan bahwa ketika kamu mencintai profesimu, kelak kamu akan jadi ahlinya. Setelah kamu jadi ahli, maka rezeki akan mudah datang kepada kamu. Baik, kita masuk pada kesimpulan hari ini ya. Di video kali ini kesimpulannya adalah poin pertama, berani bermimpi. Kalau sudah saya mengatakan berani bermimpi berarti berani berdoa. Kalau sudah berani berdoa maka hilangkan semua mental block, belenggu-belenggu yang menghalangi keberlimpahan. Kemudian temukan sisi positif di dalam dirimu. Geluti, aktif di sana sampai benar-benar kamu muncul cinta di sana. Aktif ya dalam sebuah profesi. Ketika kamu sudah mencintai profesimu, maka lakukan fase berikutnya yaitu mulailah menerapkan 8 pintu rezeki. Terutama di bagian-bagian intinya yaitu syukur, istighfar, dan sedekah. Kamu lakukan ini ya, kamu lakukan ini. Di luar afirmasi dan lain-lain kamu lakukan saja ini. Karena 3 hal ini ketika kamu lakukan itu sudah menjadi syarat, sudah mencukupi syarat menurut saya ya. Untuk apa? Untuk kamu mendapatkan yang kamu inginkan. By the way teman-teman, suatu saat kamu akan berkata ketika kamu sudah sampai di 100 juta pertamamu atau di goal pertamamu, kamu akan ngerasa ternyata goal saya kecil menurutmu. Goalmu kecil menurutmu. Dan ketika perasaan itu muncul atau rasa atau sangka itu muncul, maka up, naikkan angkanya, naikkan nominalnya, naikkan doanya, kualitas doanya, kemudian lakukan lagi cara-caranya. Disitulah saya pribadi memulai menaikkan level pendapatan saya atau level income saya yang saya tingkatkan melalui spiritualitas. Spiritualitas, ide demi ide muncul, ide demi ide muncul, dan semuanya dimudahkan oleh Allah. Terima kasih teman-teman, selamat praktek. Saya sudah janji mau temenin kamu untuk praktek ilmu ini dalam 1 bulan. So, tinggal dengarkan saja, tinggal praktekkan saja. Tapi selama ada kata tapi dalam dirimu, itu justru akan menjadi penghalang. Tugasmu hanya praktek, dengerin, praktek. Insya Allah akan bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Kebetulan nanti malam ada video baru. Simak dan tonton videonya nanti malam. Terima kasih. Bagus Baraja. Al-Fakir Ad-Daifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bimuradi.